Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Syekhul Imamul Muallif rahimahullah wa adaman naf'a bihi wa barakati ulumihi wa bikum fid dharain amin. Qala radhiyallahu ta'ala ankum. Bismillahirrahmanirrahim. Kitabul Iqrari, kitab mengenai ikrar. Ittafaqal a'immatu ala anna al-hurral baligha idza aqarra bihaqqin ghairi waridin lazimahu iqraruhu. Sepakat para ulama bahwasanya orang yang merdeka yang baligh kalau seandainya berikrar dengan hak selain daripada waris, selain daripada orang yang mendapatkan warisan, lazimahu iqraruhu, maka wajib untuk berikrar bagi dia. Jadi ada orang yang merdeka yang baligh, kalau memang berikrar satu hak tapi bukan hak untuk orang yang mendapatkan warisan, maka hukum ikrarnya menjadi wajib. Walam yakun lahu ruju'u fihi, enggak boleh dia menarik ikrarnya. Jadi kalau seandainya ada ikrar dari orang yang merdeka yang baligh tapi bukan berkaitan dengan hak orang yang mendapatkan warisan, maka tadi hukum yang pertama ikrarnya menjadi wajib. Kalau sudah berikrar, maka dia nggak boleh menarik dari ikrar yang sudah diikrarkannya. Wal iqraru bid-daini fi sihhati. Nah, sekarang nih contohnya nih. Wal iqraru bid-daini fi sihhati wal maradi sawa'un. Ikrar hutang pada waktu sehat dan sakit sama hukumnya. Yakunu lil muqarrir lahum jami'an ala qadri huquqihim in wafatit tarikatu bidzalika ijma'an. Adalah bahwasanya jadi ikrar hutang pada waktu sehat, pada waktu sakit itu hukumnya sama. Yang ada ikrar tersebut untuk orang yang diikrarkan kepada mereka seluruhnya sesuai dengan kadar hak-hak mereka. Ikrar seorang nih, saya berikrar si fulan ada hutang kepada si fulan sekian rupiah, itu namanya ikrar tuh. Nah itu selain daripada hak yang berkaitan dengan waris, selain daripada hak yang berkaitan dengan orang-orang yang mendapat warisan, maka tadi hukum yang pertama ikrarnya menjadi wajib. Yang kedua, kalau sudah berikrar maka tidak diperbolehkan untuk menarik ikrarnya tuh. Ini rincian ini. Kalau ada orang yang ikrar ada hutang, si A ngutang dengan si B. Nah dia tahu ini, langsung berikrar. Saya berikrar si A ada hutang dengan si B sekian juta rupiah tuh. Nah ini bagaimana hukumnya? Mau sehat mau sakit kondisinya ikrarnya hukumnya sama. Yang penting yakunu lil muqarrir lahum jami'an, adalah itu ikrar untuk orang yang diikrarkan kepada mereka seluruhnya sesuai dengan kadar dari hak-hak mereka, dengan syarat in wafatit tarikatu bidzalika ijma'an. Kalau seandainya jika at-tarika harta daripada warisan tersebut dapat memenuhi semua itu ijma'an yang diijma'kan oleh para ulama. Ikrar ini sebelum bagi warisan nih. Sebelum bagi warisan ada orang ngomong, saya berikrar bahwasanya si A itu ada hutang dengan si B. Misalnya si A udah meninggal. Ini yang berikrar orang yang merdeka yang baligh, wajib hukum pertama tuh. Kalau udah berikrar, maka hukum yang kedua nggak boleh dia rujuk, nggak boleh dia menarik ikrarnya kembali. Jadi ada hutang si A dengan si B. Si C tahu nih, saya berikrar si A ada hutang dengan si B sekian juta rupiah. Nah itu harus hukumnya wajib, dan itu orang tidak diperbolehkan untuk menarik ikrarnya kalau dia al-hur al-baligh, kalau dia merdeka dan baligh itu sesuai dengan hak-hak daripada orang yang diikrarkan kepada mereka. Tapi dengan syarat in wafatit tarikatu bidzalika, dengan syarat harta warisannya dapat memenuhi semua tersebut di atas. Jadi cukup harta warisannya banyak. Ini si A, si mayit meninggal dunia ada hutang, si C tahu hutang dengan si B sekian, misalnya 10 juta. Kasih tahu dulu tuh, kasih tahu ikrarnya, karena dia merdeka balik wajib
kemudian yang kedua hukumnya dia nggak boleh menarik ikrarnya itu. Nah, kalau tarikahnya mencukupi, maka hukumnya langsung diberlakukan. Jadi ikrarnya pada waktu sehat, pada waktu sakit, hukumnya sama hukumnya itu. Tapi syaratnya in wafatit tarikatu bidzalika. Kalau ternyata harta warisannya tidak mencukupi, ini bagaimana hukumnya? Memang si mayit tidak punya sama sekali, atau nggak mencukupi, kebanyakan hutangnya, ini bagaimana hukumnya? Maka tidak diperlukan untuk berikrar. Tapi syaratnya demikian tuh. Kalau memang mencukupi harta peninggalan daripada si mayit, maka dia mesti berikrar terhadap hutang tersebut. Wa ilam tapi, nah sekarang gimana kalau nggak mencukupi? Kalau tadi kan mencukupi, jika mencukupi tarikahnya, harta warisan, harta peninggalan si mayit, maka kemudian dia berikrar. Nah sekarang gimana kalau seandainya ternyata tarikahnya, harta peninggalan mayit itu tidak mencukupi? Wa ilam tapi, fa inda Malikin wa Syafi'i wa Ahmada yatakhassasuna fil mawjudi ini ala qadri dunihim. Maka menurut Imam Malik, Imam Asy-Syafi'i dan Imam Ahmad bin Hanbal radhiyallahu anhum yatahassusuna, maka ahli-ahli warisnya, orang-orang yang mendapatkan warisan itu, mereka semua harus yatahassusuna fil maujudi, harus ngebagi-bagi, dibagi-bagi, dialokasikan pada yang ada ala qadri duyunihim, sesuai dengan kadar utang mereka. Jadi jangan serakah tuh. Jangan urusin bodol buat warisan masing-masing, jangan. Urusin dulu utangnya tuh. Utang mayit berapa? Urusin dulu semua itu. Atau utang yang masih hidup, maka urusin dulu semua itu. Urusin dulu semuanya, utang udah beres, baru silahkan bagi-bagi warisannya. Tapi kalau seandainya memang ada hutang, dia nggak mencukupi karena masing-masing udah ngambil bagian daripada warisannya, itu nggak boleh tuh. Jadi penuhin dulu tuh hutang si mayit tuh, penuhin dulu, masing-masing ambil bagiannya, terus kemudian bayar untuk hutang si mayit. Jadi yang ada dialokasikan seluruhnya untuk hutang daripada orang yang tadi diikrarkan pada mereka semua. Jadi nggak boleh serakah, nggak boleh mentang-mentang warisan dia nggak mau serahin buat jadi buat bayar hutang. Itu tidak diperbolehkan seperti itu. Jadi mesti semuanya menyisihkan daripada warisan tadi terlebih dahulu untuk pembayaran hutangnya. Waqala Abu Hanifah, berkata Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu, gharimus sihhati yuqaddamu ala gharimil maradi. Hutang dari orang yang sehat itu didahulukan atas hutang orang yang sakit. Duluin yang sehat dulu. Yang sehat, gharimnya nih, ada yang ngasih utang, ada yang ngutang. Yang ngutangnya sehat, yang ngutangnya sakit. Duluin yang ngutang sehat dulu tuh. Bayar dulu hutang dia dulu, baru buat hutang orang-orang yang sakit tadi. Ini menurut pendapat daripada Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Ayabda'u bistifa'i dainihi, maka seorang memulai dengan memenuhi hutang daripada orang yang sehat tadi. Fa in fadula syai'un, kalau ada lebihnya, maka sharafa ila gharimil maradi, maka dialokasikan, dicurahkan, diberikan kepada hutang orang yang berhutang yang kondisinya sakit. Ini madhab Imam Abu Hanifah. Jadi didahuluin hutang dari orang yang sehat dulu. Sehat, ada yang sakit, dua-duanya hutang, maka yang dibayarin dulu adalah hutang dari orang yang sehat, baru kemudian hutang daripada orang yang sakit dalam madhab Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Kalau ada lebihnya gimana itu? Ini uang pas dibayarin buat bayar utang yang sehat, ada lebihnya. Ini bagaimana hukumnya? Wa illam yaqtul syai'un fala syai'a lahu. Kalau tidak ada lebihnya, maka tidak ada sedikit pun kewajiban untuk membayarin hutang dari orang yang sakit. Ini madhab pendapat daripada Imam Abu Hanifah radhiyallahu anhu. Kemudian pengarang rahimahullah dia mengatakan, jadi itu hukum pertama ya. Jadi hukum pertama ikrar. Kalau seandainya orang yang berikrar dia orang yang merdeka, orang yang balik, ikrar terhadap hak selain daripada ikrar tentang warisan, maka hukum ikrarnya menjadi wajib. Kalau sudah berikrar,
maka tidak diperbolehkan untuk menarik ikrarnya. Kemudian ikrar hutang kondisi sehat, kondisi sakit hukumnya adalah sama tuh. Jadi ini ikrar untuk orang yang diikrarkan pada mereka, tapi dengan syarat bahwasanya tarikahnya, harta peninggalannya mencukupi dengan hal hutang tersebut. Kalau nggak mencukupi, maka 3 ulama jumhur pendapat Imam Malik, Imam Syafi'i, Imam Ahmad bin Hanbal itu masing-masing mesti tuh ngurusin hutang dulu. Jangan kerepotan nama warisannya. Urusin hutang dulu, bayar semua, lunas, baru silahkan sisanya bagi-bagi untuk warisannya. Kemudian Imam Abu Hanifah berpendapat pembayaran hutang yang orang sehat itu didahulukan ketimbang untuk orang yang sakit. Kalau yang sehat udah kelar semua, ada lebihnya, baru diberikan hutangnya itu, pembayaran hutangnya untuk hutang orang yang sakit. Kalau ada lebihnya, maka sama sekali tidak ada kewajiban. Nah, sekarang walau aqarra fi maradi mautihi liwahidin, kalau seandainya ada orang yang berikrar pada sakit yang membawa kematiannya, kan ada sakit langsung meninggal orang, itu namanya sakit yang membawa kematian. Ada sakit yang membawa kesehatan, itu namanya sakit yang tidak membawa kepada kematian. Nah, kalau seandainya ada orang yang berikrar waktu dia sakit, sakitnya membawa kematiannya, liwaridin. Nah, ini ikrarnya pada waktu dia sakit yang membawa kematian, ikrarnya untuk waridin, untuk orang-orang yang mendapatkan warisan. Ini bagaimana hukumnya nih? Fa inda Abi Hanifah wa Ahmad, maka menurut pendapat daripada Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad radhiyallahu anhuma, la yuqbalu iqrarul maridi liwaridil aslam. Tidak diterima ikrar orang yang sakitnya membawa kematian untuk ahli-ahli warisnya sama sekali. Terima tuh. Jadi kalau seandainya ada orang yang sakit, sakitnya membawa kematian, ikrarnya ditujukan untuk warithin, untuk orang-orang yang bakal mendapatkan warisan daripadanya. Maka dalam madhab Imam Abu Hanifah, madhab Imam Ahmad radhiyallahu anhuma, hukum ikrarnya tidak diterima sama sekali. Wa qala Malikun, berkata Imam Malik radhiyallahu anhu, in kana la yuthamu thabata. Kalau memang tidak ada keraguan, maka hukumnya thabata, diterima tetap hukumnya tuh. Jadi boleh diterima thabata. Wa illa fala, kalau ada keraguan, ini kayaknya akalan-akalan si ini nih yang sakit nih. Tujuannya biar nanti si warisnya nggak dapat warisan. Nah, ini jangan terima fala, maka hukumnya fala yathbutu, tidak tetap, artinya tidak diterima itu ikrarnya. Bagaimana contohnya? Mithaluhu, contohnya an yakuna lahu bintun wa ibnu akhin. Ini orang yang sakit, yang lagi sakitnya bisa bawa kematian untuk dirinya, dia punya anak perempuan, juga punya ibnu akhin, keponakan laki-laki dari saudara laki-lakinya. Nah, fa in aqra libni akhihi lam yutham wa in aqra libnati uttuhima lam yutham. Kalau seandainya dia berikrar untuk keponakan laki-lakinya, maka tidak ada keraguan sama sekali. Tapi kalau dia ikrarnya untuk anak perempuannya, ini yang diragukan tuh. Sengaja emang, biar anak perempuannya nggak dapetin daripada harta warisannya. Karena ada orang tua yang kadang anak itu ada. Nah, ini bagaimana hukumnya nih? Nah, demikian. Kalau memang ikrarnya ditujukan kepada anaknya, maka dihukumkan uttuhima. Inilah ikrar yang diragukan. Ada orang tua yang ada bermaksud sama anaknya, ada demikian. Warajuhu min qawli Syafi'i, dan pendapat yang rajih yang kuat dari pendapat min qawli Syafi'i, dari dua pendapat Imam Syafi'i radhiyallahu anhu, annal iqrara lil warithi sahihun maqbulun. Ikrar untuk orang-orang yang mendapatkan warisan sahihun maqbulun, sahih, sah, maqbul, diterima. Jadi madhab kita diterima pokoknya. Mau ini orang tua ngakal waktu dia sakit pengen mati, biar nih anak nggak dapat, udah nggak masalah, diterima dalam madhab Imam Asy-Syafi'i radhiyallahu anhu. Banyak wallahu a'lam.